Halo semuanya, selamat datang di channel Raditya. Di video kali ini tuh gue mau jalan-jalan sambil makan murah di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3 nih. Jadi kita akan berangkat menggunakan busway, kebetulan lagi promo, dan kita akan makan di kantin Terminal 3. Katanya sih di antara semua tempat makan, kantin ini paling murah. Yuk kita tonton keseruan videonya. Oke, kita ini mulai start dari Balai Rakyat Pasar Minggu menuju Blok M untuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Nanti kita akan transit di Blok M, naik SH2 langsung ke Bandara Suta ya, lebih tepatnya ke Skytrain. Nah, di video ini beberapa video gue potong-potong karena tujuan gue ini bukan jalan-jalannya aja, jadi lebih ke arah kita di sana akan makan-makan juga versi hematnya. Ya, kita sekarang udah sampai Blok M. Jadi nanti kita turun sekalian kita lihat-lihat suasana di Blok M ini, kita nanti lewat bawah. Jadi kita nyebrang ke terminal lainnya itu lewat atas. Ya, kita turun. Nah, harusnya tuh kalau kita mau nyebrang ke beberapa destinasi tuh harus lewat atas. Cuman karena gua ini mau lewat bawah, sekalian lihat-lihat nih ada apa aja sih di sini gitu kan. Karena kan di beberapa tempat di Blok M ini udah mulai ramai ya, oleh beberapa kuliner-kuliner UMKM yang udah mulai ngisi. Nah, di bawah ini biasanya kalau hari-hari biasa tuh rame nih pada dagang-dagang, mau makanan mau apapun tuh ada semua. Nih hari ini cukup sepi. Kebetulan juga nih hari Minggu dan masih orang ya, masih terlalu pagi lah ini. Mungkin sorenya bisa lebih ramai dari suasana pagi ini. Ya, ini langsung aja naik ke atas. Jadi ini tuh di pas kita naik, kita ini ke kiri, itu tuh tempat kita buat naik busway-nya. Nah, ini kita menunjukkan jam setengah 12 kurang, masih setengah 12 kurang. Nah, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Buat kalian yang mau rekomendasiin video destinasi atau enggak tempat makanan, kalian bisa aja DM Instagram. Nah, ini busway-nya ya, SH2 langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta. Tarifnya 3.500 saja. Ini kebetulan masih promo, jadi menurut informasi yang gue dapat, 3 bulan itu setelah Lebaran akan ada perubahan tarif busway khususnya ke Bandara Soekarno-Hatta. Estimasinya 10.000 sampai 15.000. Kita belum tahu yang mana angka ini akan diberikan oleh pemerintah nantinya. Ya, jadi kita langsung aja nanti naik ngetap. Nah, di busway ini kita juga bisa bayar pakai GoPay deh, setahu gue deh. Kita bisa scan di situ untuk tiketnya. Kereta pun juga bisa ya, GoPay. Nah, ini ada yang ke bandara, mungkin dia mau terbang bawa koper. Kebetulan di video ini, di hari Minggu ini, kayaknya sih sebagian orang ini ada beberapa pekerja yang kerja di area pergudangan atau perkantoran. Nah, kita udah mulai berangkat. Kita setengah 12 berangkat ya dari Blok M. Nah, nanti ini lewat Senayan dia. Lewat Senayan, DPR, masuk ke Tol Sleepy nantinya.
Nah, kita nih udah sampai di jalan gede di DPR MPR depannya. Jadi nanti habis flyover bus ini akan memasuki tol di gerbang tol Selipi. Jadi buat kalian yang mungkin rumahnya dari Pancoran, kalian tuh bisa naik busway dulu, turunnya tuh kalian bisa di Komdak atau enggak kalian naik busway yang turunnya depan DPR, nanti kalian nyebrang, kalian tinggal tunggu aja SH2 ini setiap jam itu pasti ada. Nah, ini kita lagi masuk gerbang tol Selipi nih. Ini dari sini tuh kurang lebih karena lancar kali hari Minggu nih ya. Jadi cuma 30 menit. Jadi estimasi gua itu dari Blok M sampai bandara tuh 1 jam lah. Itu pun nggak sampai sih, masih kurang 500 berapa menit lah. Hampir sejam lah berarti itu. Ya menurut gua sih dengan 3.500 ini, terutama di hari weekday ini, weekend sorry di weekend ini sangatlah worth it lah kita naik busway dari Blok M menuju bandara ini 1 jam. Dan juga kan kalau kita perbandingan dengan naik taksi, grab car, ya dua transportasi itu ya lumayan cukup signifikan lah perbedaannya lah. Damri pun juga udah hampir 100.000 kan. Taksi itu 200 ribuan, grab itu 150 ribuan, itu belum tol. Taksi pun juga belum tol kan sama. Kalau kereta bandara itu startnya paling murah itu 30.000. Mungkin next video kita versi kereta api menuju ke bandara ya. Nah, kita ini udah sampai di perkantoran atau perbudakan Soekarno Hatta. Nah, ini hampir jam setengah 1 ya. Jadi dari sini tuh ke Skytrain-nya itu udah deket banget sih. Busway-nya ini cepet banget, lancar lagi, nggak ada macet-macetan. Kita nggak capek jalan, busnya juga dingin, nggak begitu ramai. Oke, nah jadi setelah kita turun dari busway ini kita akan menuju ke Terminal 3. Kita ini akan makan di sana versi murahnya, karena kan kalau kita makan di area terminal atas itu kan lumayan mahal. Nah, kita udah mau sampai nih, patokannya tadi masjid. Kalau udah masjid itu depan ini udah Skytrain Bandara Soekarno Hatta. Nah, kita udah sampai di Skytrain ya. Tadi di videonya udah gua kasih lihat beberapa gambarnya. Nah, kita ini naik Skytrain ini gratis, nggak bayar sama sekali. Walaupun kita nggak punya tiket pesawat, tetap gratis. Nah, itulah beberapa jadwal. Kita langsung aja naik ke atas nih.
nggak kayak kereta api kalau kita harus ngetek itu kan, nggak. Ini kita langsung naik aja, mau ke terminal berapapun itu gratis, pokoknya 1, 2, 3 itu gratis semua. Nah, ini kita naik ke atas. Nah, ini suasana di atas, pada orang pada nunggu buat naik Skytrain juga gitu kan. Lumayan ramai sih, tapi ya otomatis tidak seramai terminal kayak terminal bis, terminal kereta pada umumnya. Nah, ini di sini tuh ruangannya dingin, enak banget, kita nyaman. Ada security-nya juga, kita mau nanya-nanya pun juga enak, mudah, rapi, bersih, suasananya juga hening banget. Nah, ini tuh kalian kalau mau ngeliat jadwal si Skytrain-nya itu keberangkatan atau kedatangan jam berapa tuh ada di layar ya. Nah, ini di belakang security layarnya. Kita menunjukkan jam 12 karena tadi gue di bawah itu sempet ngerokok dulu lah, ngerokok, toilet, istirahat dulu lah, kan lumayan pegel juga di busway tadi. Nah, buat kalian yang mau lihat suasana di dalam Skytrain-nya, tetap tonton video ini. Nah, ini Skytrain kita udah mau tiba nih. Security-nya juga udah bilang nanti kita akan turun di terminal 3 karena tujuan kita ke sana. Nah, Skytrain ini bagus ya Skytrain-nya. Tapi kalau gue lihat-lihat struktur dengan kereta yang di atas itu tuh apa sih, LRT apa MRT sih? Kayaknya beda sama Skytrain ya. Skytrain ini kayaknya pakai roda deh. Gue ngerasanya karena gue ngeliat dari jalurnya aja udah beda gitu. Dia nggak pakai rel besi bawahnya. Terus kayaknya yang di pinggiran tembok itu jalur listrik buat menjalankan si kereta ini dah. Nah, ini gratis ya kita guys, nggak ada bayar sepeser pun. Dan keretanya ini sangat amat dingin, nyaman banget. Nah, inilah suasana Skytrain di dalam. Udah kayak kereta komuter lain lagi berangkat kerja ya, rame. Nah, kita akan tampilin beberapa terminal dan kita akan turun di terminal 3. Ya, Pak masinisnya sudah mau menjalankan keretanya. Yuk, jalan Pak Supir. Oke, kita berangkat menuju terminal 3. Jadi setelah ini kita naik nih. Nah, terminal depan itu udah terminal 2. Terminal 2, habis itu terminal 3. Nah, ini suasana dari atas pemandangannya ya.
kebetulan enak nih dapat di depan dekat masinisnya langsung lagi. Kita bisa ngeliat view depannya langsung, cara menjalankan keretanya. Nah, kita sampai di Terminal 2 T2. Nah, buat kalian yang penerbangan domestik tuh biasanya di sini. Kalau penerbangan internasional tapi domestik juga ada sih, itu di Terminal 3. Biasanya orang-orang dari habis umroh atau pergi haji pasti Terminal 3. Oh iya, FYI ini gue kan ngeliatin si masinisnya ini kan klakson mulu. Nah, gue tuh beberapa kali ke bandara kalau lagi parkir di depan mau jemput ya, gue tuh ngerasa kayak, nih siapa sih nih klakson gue berisik banget. Ternyata tuh kereta ini yang klakson. Jadi kadang ngerasa kayak bawel nih mobil belakang, padahal bukan ternyata. Nah, ini kita ada ya Terminal 2. Ada yang naik juga, kayak sebagian orang yang kerja dan mau berangkat di Terminal 3 juga di Terminal 2. Oke, kita lanjut lagi. Nah, habis ini itu Terminal 3. Jadi nanti kita juga dapat view nih. Kita ngeliat pesawat-pesawat yang lagi parkir, apalagi ngapain lah, itulah nggak tahu lah. Tapi seru sih kita ngeliat pemandangan dari atas ini. Dan kebetulan pun juga ini pertama kali gue naik Skytrain. Sebelumnya gue nggak pernah, karena keseringan naik mobil atau naik taksi. Jadi semenjak ada busway ini, kemungkinan gue kalau mau keluar kota menggunakan pesawat, gue akan naik busway pasti. Karena bukan hemat lagi, jadi kita itu lebih nyantai lah jalannya. Tapi kita harus ngukur waktu keberangkatan kita juga. Jangan waktu kita udah mepet 2 jam kita mau berangkat nih, terbang nih, nah kita baru mau naik busway gitu. Nah itu kalian pasti akan ketinggalan pesawat. Jadi dipastikan usahakan itu maksimal 4 jam. Tuh, kita lihat pesawat parkir. Nah tadi gue mau ngambil ke pojok kiri karena rame, susah juga. Ya, ini beginilah keseruan naik Skytrain di Bandara Soekarno-Hatta. Nyaman, dingin, cuman ya agak geruduk-geruduk ya karena roda kan, wajar lah. Nah itu di depan kita itu udah Terminal 3 tuh, bangunannya beda sendiri, dia lebih bagus. Nah nanti kita akan turun di depan. Nah kita sampai nih Terminal 3, langsung kita turun. Nanti kita nggak langsung ke tempat makannya, kayaknya jalan-jalan dulu deh kita di atas, lihat-lihat suasana Terminal 3 tuh seperti apa.
Tuh, ini kayak contohnya kayak mbak-mbak di depan gue ini dia kerja di Indomaret Terminal 3 kayaknya. Nah, kita turun. Oh, Terminal 3 ramai ya orang. Kayak mereka mau pulang atau pada bawa koper semua kan. Ya, suasananya Terminal 3 Soekarno-Hatta. Nah, ini area Bluebird. Buat kalian yang mau naik taksi dari Terminal 3 tinggal nyebrang situ aja tuh dari bawah. Kalian harus turun dulu. Nah, ini gua mau dari atas. Kita start dari sini menuju ke basement tempat kantin karyawannya. Ini tuh umum ya, buat siapapun bisa makan di sini, gak hanya karyawan aja. Jadi buat kalian yang di Bandara Terminal 3, terutama buat para backpacker yang mau makan hemat, kalian bisa nanti turun ke basement. Kalian tinggal lihat di video ini aja. Dan itu rata-rata makanannya start from 20.000 sampai 30 ribuan. Nah, ini untuk penjemputan mau pribadi ataupun GrabCar kah? Mungkin bisa kalian GrabCar ya. Nah, buat kalian lagi nih yang belum subscribe, jangan lupa kalian subscribe dan like serta komen di video ini dan share ke teman-teman kalian. Kalian itu bisa banget buat ngasih informasi tempat makan yang murah buat gua datangin. Nah, ini kita masuk ke Terminal 3. Wah, dingin banget ini sih. Gue sampai ngomong sama teman gue, ini kayaknya bukan terminal deh. Ditanya, emang apaan? Mall. Dingin banget tempatnya. Bagus, bersih banget lagi. Dan juga Terminal 3 ini beberapa kali tuh pernah ada event mobil di sini ya. Event kontes mobil gitu. Di bawahnya.
ini di A. Nanti kita itu jalan ke sana, turun ke bawah lagi buat ke arah basement ya. Ya suasananya di hari Minggu, trafficnya masih cukup ramai ya di bandara ini. Ya namanya terminal, mana ada yang sepi ya. Kalau sepi mah kuburan. Nah ini dia, jadi ini adalah tangga yang dimana kita akan turun ke bawah. Jadi kalau kalian pintu masuk awal tadi kalian masuk, kalian langsung ke kiri mentok, patokannya ada AW dan Mocha Cafe. Kalian tuh langsung turun di eskalator ini. Nah sebelum turun kita intip dulu beberapa spot yang tempat nongkrong yang fancy di bandara ini. Kenapa gue bilang fancy? Karena mahal. Ya walaupun di tempat lain itu nggak semahal bandara, di sini tuh harganya beda ya, jangan disamain. Sekalinya pun KFC pun juga beda di sini harganya. Dan kenapa gue makan di kantin itu? Karena itu yang paling murah. Yuk langsung aja kita turun. Nah setelah kita turun, kita tuh jalan ke paling ujung sana. Jadi kalian tinggal di belakang eskalator itu, kalian tinggal jalan lurus mentok, nanti kalian naik lift
kalian nanti turun dari lift ke lantai 1. Nah, buat kalian penasaran yang di mana, tetap stay tune di video ini. Nah, pas di pintu ini kalian jangan keluar, kalian belok kiri aja. Kita kan mau naik lift soalnya. Nah, kalian tinggal ikutin petunjuk itu ke arah lift, karena kalau kalian keluar lewat tadi, kalian jalan kaki akan lebih capek. Jadi lebih baik kita lewat lift. Area kantinnya ini ada di paling belakang lagi. Nah, kalian bisa lewat kiri. Kalau kalian belok kiri, kalian harus belok kanan, mentok aja. Kalian lewat arah sebaliknya, kalian yang belok kiri, mentok aja sama aja. Nah, ini kalian tinggal ke belakang area liftnya. Kalian ini tinggal lurus aja nanti. Lurus, mentok sampai ada kayak supermarket mini gitu. Nah, itu udah areanya tuh, ada coffee. Pokoknya di area kantinnya itu ada nasi padang, ada coffee shop, ada soto, ada bakso, ada ketoprak, gado-gado, lain-lainnya banyak banget. Pokoknya menunya itu mulai dari start from 20.000 sampai 30 ribuan. Nanti beberapa harga-harganya akan gue videokan di dalam ini. Nah, jadi kalian tuh kalau udah ngeliat supermarket ini, kalian tuh udah sampai tandanya. Dan di sini dibilang ramai-ramai banget enggak sih? Kayaknya sih beberapa karyawan kayak cleaning service dan lain-lainnya tuh kebanyakan bawa bekal deh. Soalnya pas gue lagi makan itu, karena gue nggak bisa video, gue nggak punya gimbal, gue ngeliatin tuh area pas gue lagi makan, kok kayak kebanyakan pramugari sama pramugara, karena seragam-seragamnya kelihatan semua dengan gaya rambutnya. Nah, ini adalah nasi rames yang gue pesan. Jadi teman gue ini beli cumi dan sayur lodeh yang paket harganya itu 30.000, dan gue beli soto betawi juga di situ. Nah, sebelahnya juga ada soto kriuk. Nah, ini suasananya. Nah, ini dituangin cuminya gede-gede loh, dan ini juga gua pikir rasanya akan so-so ya. Ternyata yang di angka tingkatan level warteg pinggir jalan dengan ini tuh beda. Warteg pinggir jalan tingkat 3 dengan harga yang murah, ini tingkat 2 karena harganya juga mahal. Nah, ini adalah cuplikan makanannya. Nah, gua tambahan lagi, gua mau pesen gado-gado. Di sini gado-gado 20.000 itu sudah include nasi atau lontong. Karena gua sudah pesan soto betawi dengan nasi, jadi gua nggak beli gado-gado dengan lontong atau nasi. Jadi gua gado-gadonya aja.
Tuh guys, bumbu kacangnya bikin gua ngiler banget. Gue pikir rasanya ini akan sama dengan tukang gado-gado pinggir jalan ya, ternyata beda. Ini tuh mirip-mirip gado-gado yang kayak di restoran-restoran hotel gitu loh. Menurut gue sih oke sih, dengan harga 20.000 rasa kayak gini tuh oke. Ya ini tampak warung gado-gado yang gue pesan. Di sini tuh ada banyak ya, ada mie ayam, ada bakso di tempat yang gue beli ini gado-gadonya. Ada spaghetti juga, harga 20 ribuan juga masih. Dan ini adalah yang gue bilang tadi, nasi rames atau warteg yang ada di Bandara Terminal Soekarno-Hatta. Harganya itu pokoknya start from 20 ribuan tergantung menu kalian pakai apa di sini. Nah, ini soto kriuk. Mungkin nextnya kalau gua kesini lagi, gua naik kereta, gua akan cobain soto kriuk ini dan baksonya. Ada masakan bareng juga. Oke, di video kali ini kayaknya gua cukup sampai sini aja. Sekarang gua arah pulang lagi ke rumah. Dan ini adalah dari samping ya, penampakannya ada maksimum warkop. Yang dibilang tadi ada warkop dan lain-lainnya, di sini lengkap semuanya ada. Dan kayaknya videonya cukup sampai di sini aja. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga gue bisa bikin video selanjutnya ke tempat-tempat di luar area Jakarta. Oke, semoga video ini bisa menghibur kalian dan bisa memberikan informasi kepada kalian dan para backpackers lainnya. Dan sekali lagi gue mau ingetin, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe, serta kalian rekomendasikan beberapa tempat dan tempat makan juga ya ke di Instagram gue akan berusaha untuk datang ke tempat itu. Gue Raditya Imam Maulana, sekiranya izin pamit. Assalamualaikum.